Salah satu media Cina, 163.com, sebut proses naturalisasi Maes Hilgers dan Eleanor Reynders tidak sah, sehingga timnas Indonesia bakal dilaporkan ke AFC jika tetap memainkan keduanya. Prosedur naturalisasi Hilgers dan Reynders tidak mengikuti peraturan dan prosedur terkait hukum Indonesia, kata media Cina. Selain itu, upacara pengambilan sumpah mereka tidak dilakukan di Indonesia melainkan dilakukan di Belanda. Hal ini tentu saja merupakan pelanggaran, kata media Cina. Lebih lanjut, 163.com juga memperingatkan timnas Indonesia jika mereka tetap memaksa memainkan Maes Hilgers dan Eleanor Reynders, maka Federasi Sepak Bola Cina, CFA, bisa melaporkan skuad Garuda ke AFC. Jika kedua pemain baru naturalisasi tersebut turun melawan tim Tiongkok, Persatuan Sepak Bola Tiongkok dapat mengajukan banding ke Konfederasi Sepak Bola Asia dengan alasan proses naturalisasi kedua pemain tim Indonesia tersebut tidak sah, kata media Cina. Dua pemain keturunan yakni Maes Hilgers dan Eleanor Reynders saat ini sudah resmi menjadi bagian dari timnas Indonesia. Proses naturalisasi keduanya sudah rampung. Besar kemungkinan keduanya bisa langsung debut membela timnas Indonesia melawan Bahrain dan Cina dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde ketiga. Namun, media Cina, 163.com menyebut bahwa naturalisasi keduanya tidak sah. Bahkan, media tersebut mengancam akan mengajukan banding ke AFC jika dua pemain tersebut diturunkan di kualifikasi Piala Dunia 2026 saat melawan Cina. Diketahui, timnas Indonesia akan melakoni pertandingan melawan Bahrain pada 10 Oktober 2024 dan melawan Cina pada 15 Oktober 2024 dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga. Tapi media asal Cina tersebut menganggap bahwa proses naturalisasi Maes Hilgers dan Eleanor Reynders tidak salah. Alasannya, proses naturalisasi keduanya yang terhitung cepat dianggap sebagai tindakan yang tidak lazim. Tak hanya itu, 163.com juga menyoroti pengambilan sumpah WNI Maes dan Reynders yang tidak dilakukan di Indonesia. Hal tersebut, menurut 163.com merupakan pelanggaran sehingga proses naturalisasi dua pemain keturunan itu tidak sah. Nama Eleanor Reynders dan Maes Hilgers sejatinya memang jadi sorotan para rival timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 nanti. Dilansir dari laman Transfermarkt, diketahui bahwa Eleanor Reynders merupakan winger andalan PSV Zwolle dengan torehan 6 gol serta 5 assist dari 89 pertandingan di Eredivisie. Sedangkan Maes Hilgers jauh lebih mentereng, yakni 89 pertandingan di kasta teratas Belanda dengan mencetak 2 gol serta 2 assist. Berbekal catatan impresif tersebut, kehadiran Maes Hilgers dan Eleanor Reynders diprediksi bakal membuat kekuatan timnas Indonesia meningkat drastis di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pada Kamis, 3 Oktober 2024, Erick Thohir mengonfirmasi bahwa proses naturalisasi keduanya termasuk perpindahan federasi sudah rampung. Oleh karena itu, Shin Tae-yong dipastikan untuk bisa mengandalkan Maes Hilgers dan Eleanor Reynders di laga kontra Bahrain pada 10 Oktober 2024 dan Cina pada 15 Oktober 2024. Hilgers dan Reynders resmi pindah federasi, demikian keterangan yang diterima tvonlinews.com. Kendati begitu, Erick Thohir tidak mau menganggap remeh Bahrain dan Cina. Eleanor Reynders dan Maes Hilgers saat berfoto bersama Erick Thohir. Meski demikian, jangan anggap ketika lawan Australia atau Jepang dan tim lain, timnas kita langsung diposisikan sebagai lawan yang seimbang. Peringkat FIFA menyatakan perbedaan itu, tutup Erick Thohir. Timnas Indonesia akan berjumpa timnas Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Lantas, ditinjau dari harga pasar, market value, tim mana yang lebih unggul? Indonesia dan Bahrain bertemu pada laga ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 di Bahrain National Stadium, Kamis 10 Oktober 2024. Sesuai jadwal, laga Indonesia dan Bahrain akan dimainkan mulai pukul 23 malam waktu Indonesia Barat. Bahrain kini berada di posisi ke-76 pada ranking FIFA. Mereka unggul jauh dari Indonesia berada di posisi ke-129. Namun, dengan kekuatan barunya, ranking FIFA bukan gambaran kekuatan Indonesia. Indonesia menahan imbang Arab Saudi di kandangnya. Lalu, bermain imbang 0-0 lawan Australia.
Indonesia bakal jadi lawan yang kompetitif bagi Bahrain. Lantas, bagaimana dengan harga pasar kedua tim? Pelatih Dragan Talajic baru saja merilis daftar pemain timnas Bahrain untuk laga melawan Indonesia. Pada daftar pemain itu, ada nama Ali Madan yang jadi salah satu pilar kunci mereka. Ali Madan berposisi sebagai winger kanan. Pemain 29 tahun jadi salah satu tumpuan di lini serang. Ali Madan juga menjadi pemain Bahrain dengan nilai pasar paling tinggi di skuad Bahrain yakni 3 juta euro. Nilai pasar Ali Madan unggul jauh dibanding pemain-pemain Bahrain lainnya. Di bawah Ali Madan, ada nama Komail Al-Aswad yang nilai pasarnya hanya 600.000 euro. Secara keseluruhan, dari daftar 26 pemain yang dipilih pelatih Dragan Talajic, nilai pasar timnas Bahrain mencapai 9,10 juta euro. Nilai yang cukup tinggi jika dibanding dengan negara-negara level ASEAN. Berbeda dengan Bahrain, daftar pemain timnas Indonesia untuk agenda FIFA Matchday edisi Oktober 2024 belum diumumkan. Nah, merujuk pada daftar pemain edisi September 2024, nilai pasar timnas Indonesia lebih besar dari Bahrain. Total nilai pasar skuad Indonesia mencapai 16,73 juta euro. Hampir 2 kali lipat dari nilai pasar pemain Bahrain. Tom Haye tercatat sebagai pemain timnas Indonesia dengan nilai pasar paling mahal. Gelandang 30 tahun itu punya nilai pasar 3 juta euro. Sebagai informasi, Mees Hilgers dan Eliano Reijnders belum masuk dalam hitungan di atas. Hilgers punya nilai pasar 7 juta euro dan Eliano punya nilai pasar 650.000 euro. Gaji Mees Hilgers dan Eliano Reijnders menarik dibahas usai keduanya memastikan dinaturalisasi memperkuat Garuda. Mees Hilgers dan Eliano Reijnders menjadi perbincangan hangat di kalangan penggemar sepak bola. Keduanya memiliki nilai transfer yang berbeda di klub masing-masing yang mempengaruhi perbedaan gaji yang cukup signifikan. Lantas berapa gaji Mees Hilgers dan Eliano Reijnders? Keduanya merupakan pemain yang lahir di Belanda namun memiliki keturunan Indonesia. Keduanya juga diketahui membela klub Eropa dan memiliki nilai gaji yang fantastis. Mees Hilgers, pemain bertahan berusia 22 tahun yang lahir di Amersfoort, Belanda, pada 13 Mei 2001, diperkirakan mendapatkan penghasilan mencapai 11 miliar rupiah per musim. Hilgers memiliki darah Indonesia dari sang ibu yang berasal dari Manado, Sulawesi Utara. Meski menghabiskan sebagian besar karir sepak bolanya di Belanda, ia menjadi sorotan pada awal 2022 setelah diketahui memiliki keturunan Indonesia. Karir sepak bola Hilgers dimulai sejak 2011 di Akademi FC Twente. Kemampuannya yang terus berkembang membuatnya dipercaya mengisi skuad utama FC Twente pada Oktober 2020. Hingga saat ini, ia sudah tampil sebanyak 51 kali dengan torehan 1 gol dan 1 assist selama berseragam klub Eredivisie tersebut. Dalam situs Transfermarkt diketahui pemain ini memiliki nilai harga 121,67 miliar rupiah per tahunnya. Nilai itu bahkan menjadikan dirinya sebagai pemain dengan peringkat ketiga termahal di antara pemain FC Twente. Sementara itu, Eliano Reijnders yang berusia 23 tahun, juga pemain naturalisasi timnas Indonesia, diperkirakan mendapatkan penghasilan lebih dari 10 miliar rupiah per musim. Saat ini, Reijnders bermain untuk klub Liga 1 Belanda, PEC Zwolle, dalam musim 2024 hingga 2025. Reijnders dikenal sebagai pemain serba bisa yang dapat bermain di berbagai posisi kecuali kiper dan bek tengah. Versatilitasnya menjadikannya salah satu pemain andalan di klubnya, mampu mengisi posisi fullback, gelandang tengah, winger, hingga penyerang. Adik dari gelandang Milan dan Belanda Tijani Reijnders ini memiliki nilai 11,30 miliar rupiah dan menjadikannya pemain timnas di urutan ke-8 dengan bayaran termahal di atas Shane Patinama, Mark Klok, Ragnar Oratmangoen, dan Rizky Ridho. Kendati keduanya sama-sama pemain naturalisasi, gaji dan karir mereka menunjukkan perbedaan yang cukup mencolok, seiring dengan perbedaan nilai transfer di klub masing-masing. 2 pemain naturalisasi lagi siap membela timnas Indonesia. Mereka adalah Mees Hilgers dan Eliano Reijnders. Keduanya diperkenakan Ketum PSSI,
Erick Thohir. Erick mengunggah foto bersama kedua pemain tersebut di akun Instagramnya. Ia mengaku sudah makan malam dengan dua pemain tersebut. Tadi sore banyak teman wartawan menanyakan kabar Mel Hilgers dan Eliano R. Ini saya sudah makan malam bareng dan salaman, tulis Erick dilansir Detik Sport. Mess Hilgers sendiri merupakan bek yang bermain di FC Twente. Ia punya darah Indonesia dari ibunya, yang berasal dari Manado. Pemain berusia 23 tahun itu sudah bermain di Eredivisie selama 5 musim dengan catatan 99 penampilan dan 2 gol, serta sempat masuk Team of the Month pada Januari 2022. Sementara Eliano Reijnders merupakan adik dari Tijjani Reijnders, gelandang AC Milan yang juga pemain timnas Belanda. Eliano bermain untuk PEC Zwolle di posisi gelandang serang atau sayap. Eliano punya darah Indonesia dari ibunya, Angelina Leka Tompesi, yang berasal dari Maluku. Eliano memilih untuk membela timnas Indonesia, tidak seperti kakaknya Tijjani Reijnders yang memilih timnas Belanda. Keduanya bakal jadi amunisi tambahan untuk skuad Garuda yang semakin ramai dengan pemain keturunan. Timnas Indonesia kini cukup merasakan dampak hadirnya banyak pemain keturunan. Laga terakhir, Timnas mampu menahan imbang Arab Saudi 1-1 dan menahan imbang Australia 0-0 di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Padahal keduanya terpaut ranking FIFA yang cukup jauh dari Timnas Indonesia. Nama Mess Hilgers dan Eliano Reijnders otomatis menambah daftar pemain keturunan yang berhasil dinaturalisasi oleh PSSI. Keduanya pun akan jadi amunisi baru bagi Coach Shin Tae-yong untuk memperkuat lini belakang skuad Merah Putih. Sebelum dua pemain yang berkompetisi di Eredivisie itu, Kelvin Verdong tercatat sebagai pemain terakhir yang dinaturalisasi oleh PSSI tepatnya pada Juni 2024. Meski baru main di 2 laga, bek NEC Nijmegen itu telah menyetel dengan permainan Shin Tae-yong. Sebelum itu, ada Martin Paes yang resmi berganti kewarganegaraan menjadi WNI pada April 2024. Namun kiper FC Dallas itu harus menunggu cukup lama untuk membela skuad Merah Putih di ajang internasional. Sebagai informasi, ex-kiper FC Utrecht itu sempat membela timnas Belanda U21 di ajang kualifikasi Euro U21 2019. Menurut Transfermarkt, Selasa, 10 September 2024, Paes tercatat main selama 90 menit di 4 laga melawan Siprus, Portugal, Norwegia, dan Gibraltar. Kedatangan Hilgers dan Eliano tentu jadi angin segar bagi Shin Tae-yong. Sebab, juru taktik asal Korea Selatan itu ingin membangun pertahanan kokoh timnas Indonesia dengan berbekal pemain naturalisasi, macam Martin Paes, Jai Itzes, Sandy Walsh, Kelvin Verdong, hingga Shane Patinama. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong rupanya punya misi terselubung di putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tergabung dalam grup neraka bersama negara-negara papan atas, juru taktik asal Korea Selatan berniat menjadikan skuad Garuda sebagai kuda hitam dalam perhelatan. Seperti diketahui, timnas Indonesia harus bersaing dengan Jepang, Bahrain, Arab Saudi, Australia, dan Cina di grup C. Mayoritas rival Merah Putih sudah punya pengalaman tampil dalam Piala Dunia. Sementara bagi skuad Garuda ini menjadi kali pertama mereka menjejakkan kaki hingga putaran 3. Tantangan pertama sudah berhasil dilewati timnas Indonesia dengan raihan 2 poin. Anak-anak asuh Shin Tae-yong menahan imbang Arab Saudi 1-1 dan imbang melawan Australia 0-0 di kualifikasi Piala Dunia putaran ketiga yang membawa skuad Garuda menduduki peringkat 4 klasemen sementara. Pasca menyelesaikan laga perdana kualifikasi Piala Dunia 2026, pelatih skuad Garuda Shin Tae-yong pun mengungkap target ambisiusnya bersama timnas Indonesia. Pria asal Korea Selatan itu ingin mengantar pasukan Merah Putih mencapai level tertinggi sekaligus menjadi kuda hitam di grup C. Saya punya kepercayaan besar terhadap para pemain timnas Indonesia. Saya akan terus menyemangati dan mendorong mereka agar mencapai level tertinggi, ucap STY, dinukil dari situs resmi PSSI. Kami juga punya tujuan jelas pada fase ini. Kami akan menjadi kuda hitam dalam kualifikasi, tambah pelatih yang pernah menukangi timnas Korea Selatan tersebut. Adapun menilik hasil pertandingan di laga perdana, timnas Indonesia punya suntikan kepercayaan diri lebih untuk lanjut mengumpulkan poin saat menjamu Bahrain.
I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a card, never change. Play the game that we say. I need a break. I'm staying strong. Need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. I'm staying strong. Need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Dalam laga Indonesia versus Maladewa dalam pertandingan kualifikasi Piala Asia U20, ada momen gol tercepat Indonesia yang diklaim oleh FIFA adalah gol tercepat setelah gol yang pertama, yaitu, gol kedua Indonesia hanya membutuhkan kurang dari 1 menit hingga gol yang kedua. Gol pertama terjadi pada babak kedua di menit ke-53, dan gol kedua juga tercipta di menit ke-53. Momen Indonesia masih berlanjut ke gol yang ketiga dengan hanya membutuhkan selang waktu hanya 3 menit setelah gol yang kedua. Momen yang langkah ini menciptakan sejarah bagi timnas Indonesia, dan mencatatkan rekor dunia FIFA dengan mencetak 2 gol dengan selang waktu kurang dari 1 menit. Hingga akhirnya pertandingan timnas Indonesia versus timnas Maladewa U20 berakhir dengan skor telak 4-0 tanpa balas. Kemenangan ini tercipta, tidak luput dari keberhasilan pelatih timnas Indonesia U20 yaitu Indra Safri, dan kepala pelatih timnas Indonesia yaitu Shin Tae-yong. Pemilihan pemain timnas U20 adalah hasil dari pilihan-pilihan pelatih Shin Tae-yong yang disetujui oleh pelatih timnas U20 Indra Safri.